Baiklah, untuk video kedua ini kita akan membahas ya, apa itu sifat-sifat garis singgung lingkaran. Kali ini kita bahas hanya 2 sifat saja terlebih dahulu ya, sebelum kita melihat contoh-contoh yang lain yang menggunakan sifat-sifat yang tentunya akan bertambah terus ya. Jadi 2 sifat awal tentang garis singgung ini. Yang pertama itu titik pada lingkaran yang dilalui garis singgung ya, itu dinamakan sebagai titik singgung lingkaran ya. Di sini sudah bisa kelihatan gambarnya. Ini ada lingkaran, kemudian ada garis singgung nih. Garis singgungnya dinamakan garis G. Nah, di situ ada titik A ya. Titik A itu adalah pertemuan antara si garis dengan bagian tepi lingkarannya tadi yang menggentes atau yang bersinggungan. Nah, titik A ini dinamakan sebagai titik singgung lingkaran. Kemudian yang kedua itu ada sifatnya, setiap garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus pada diameter atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgung. Jadi jika ada garis singgung lingkaran tadi ya, jika bertemu dengan jari-jari atau diameter lingkaran, diingat lagi pelajaran berdua apa itu jari-jari, apa itu diameter ya. Jika bertemu mereka ya, itu akan membentuk sudut 90 derajat. Itu dia. Atau kalau mau gambaran lebih enaknya nih, ada di sini nih ya, ada di sini untuk gambarannya biar lebih enak. Nih, lihat di sini ya. Sekarang tanyakan dulu nih, O ke P. Ini ada garis O ke P nih ya, ada garis O ke P. Nih, O ke P. Kira-kira ini garis singgung bukan? Ya. Jadi ya. Garis O ke P itu bukan merupakan garis singgung karena apa? Sekali lagi dia memotong lingkaran ya, dia memotong lingkaran, tidak bersentuhan dengan tepi lingkarannya ya. Kemudian yang kedua itu ada garis O ke A. Ini kita udah sama-sama tahu lah ya, kalau O ke A ini biasa kita sebut sebagai apa namanya? O ke A, ada yang tahu O ke A? O ke A, ada yang tahu apa nama O ke A ini? Ini disebut sebagai jari-jari. Nah, kalau ini diteruskan lagi garisnya baru disebut sebagai diameter nih, kalau satu kesatuan garisnya ya. Kemudian yang mana berarti garis singgung? Berarti garis dari A ke P nih. A ke P itu disebut sebagai garis singgung ya. Bapak singkat GS aja ya. Garis singgung itu dia. Jadi A ke P itu disebut garis singgung. Nah, perhatikan nih sudutnya, sudut siku-sikunya itu pasti ada di sudut A. Nah, kenapa Bapak bilang ada kaitannya dengan materi bab 1? Karena sekali lagi lihat nih ya, APO nih, APO Bapak hapus dulu ya. APO itu akan menjadi bangunan apa? Segitiga apa namanya? Nah, segitiga kalau ada salah satu sudutnya 90 derajat itu dinamakan sebagai segitiga siku-siku, itu dia ya. Maka kalau ini secara digambarkan tadi ya, akan menjadi sebuah segitiga ya, akan menjadi sebuah segitiga nih ya. Nih, tadi segitiga di sini, dan kita lihat lagi tadi gambarnya ya. Ini yang alasnya ada A dan O. Ini A, O, kemudian P. Ini dia ya. Nah, ingat A ke O ini dinamakan sebagai alas ya. Kemudian selanjutnya ada A ke P ya. A ke P ini dinamakan sebagai tinggi ya, tinggi ini. Kemudian P ke O, ingat karena dia sehadap dengan sudut siku-siku ya, sehadap dengan sudut siku-siku, maka ini dinamakan sebagai apa? Hati-hati, jangan sebutnya sebagai sisi miring ya, karena belum tentu sisi miring itu akan membentuk hipotenusa, itu dia ya. Jadi P ke O itu disebut sebagai hipotenusa, itu dia ya, disebut sebagai hipotenusa nih. Pak besar-besarkan tuh ya, sebagai hipotenusa sekali lagi. Nah, diingat nih kedudukan garisnya tadi ya. A ke O itu disebut sebagai alas, A ke P itu disebut sebagai tinggi, P ke O itu disebut sebagai hipotenusa. Makanya nanti erat kaitannya dengan Pitagoras lagi, balik-balik ya.
erat kaitannya dengan Pythagoras lagi nantinya ya. Nah, contohnya kayak yang di sini nih, gambar yang kedua ini bisa kita lihat ya, garis singgungnya ini ada 2 ya, ada 2 nih garis singgungnya di sini. Ya, bisa dilihat. Nah, nih. Nah, garis singgungnya ada 2 di sini. Nah, ada A ke C ya, ingat A ke C ini disebut sebagai garis singgung ya. Saya disebut sebagai garis singgung. Kemudian ada B ke A itu juga disebut sebagai garis singgung ya, disebut sebagai garis singgung nih. Ada 2 garis singgungnya di sini. Ya, itu dia untuk pengertian sifat garis singgung. Baru nanti selanjutnya kita akan bahas apa itu soal-soalnya. Bagaimana cara pengertian soal-soalnya, contoh soal-soalnya seperti apa yang masih ada kaitannya dengan satu tentang teorema Pythagoras. Terima kasih.